Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak dan Ibu dosen penguji Uji Kinerja PPG Transformasi Pendidikan Agama Islam tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hafiz Kamil SPD. Saya merupakan guru pendidikan agama Islam di SDN Pekayon 15 Pagi. Dan saya juga merupakan mahasiswa PPG PAI dalam jabatan batch 3 tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta dengan NIM 425001277. Pada hari ini, Senin 13 Oktober tahun 2025, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran uji kinerja di kelas 6 dengan materi hukum halal dan haram. Terima kasih, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, anak-anak. Pagi, Pak. Semangat pagi. Pagi, luar biasa. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Siapa kita? SDN Pekayon 15 Pagi. Kelas berapa? 6B. Kelas 6B. Jaya, yes. Oke, baik, terima kasih. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, mari sama-sama kita berdoa. Semoga pembelajaran pada hari ini semuanya berjalan lancar dan bermanfaat bagi kita semua. Amin. Oke, oleh karena itu silakan Janisa ketua kelas pimpin doanya. Duduk yang rapi. Siap berdoa.
alhamdulillah setelah kita doa belajar lanjut, Pak Kamil mau absensi dulu ya. Untuk hari ini siapa yang tidak hadir? Hadir semua. Alhamdulillah hadir semua, berarti tidak ada yang sakit ya. Semoga kita semuanya dalam sehat selalu. Amin ya robbal alamin. Baik, sebelum kita lanjut ke pembelajaran, mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya terlebih dahulu ya. Oleh karena itu nanti akan dipimpin oleh teman kita yaitu Talita. Oke, semuanya silakan berdiri. Silakan Talita. Indonesia tanah airku, panenung darahku. Di sanalah aku berdiri, jadikan ibuku. Oke, sebelum memulai pembelajaran, masih ingat gak kemarin di bab ketiga kita itu membahas tentang materi saling memaafkan. Ya, kemarin kalian sudah tahu kan arti maaf apa? Ada yang masih ingat arti maaf itu apa? Menghapuskan dendam, betul, menghapuskan rasa dendam di hati. Oke, alhamdulillah materi pelajaran bab 3 sudah selesai. Kita mau masuk ke pelajaran bab 4, yaitu materi tentang hukum halal dan haram. Sebelumnya sudah kalian pelajari di rumah materinya? Sudah ya, alhamdulillah. Oke, sebelum ke pembelajaran dilihat di sini ada beberapa gambar makanan dan juga minuman. Coba ada yang bisa tahu mana saja makanan dan minuman yang halal dan juga yang haram? Ada yang bisa jawab? Oke, silakan Dimas. Yang mana yang makanan dan minuman halal terlebih dahulu? Sapi, betul. Buah, betul. Sayur juga betul. Telur, oke. Satu lagi? Nasi, oke. Nah, itu contoh makanan dan minuman yang halal. Coba ada yang bisa? Yang haram siapa yang mau memberitahu? Siapa? Oke, Fatir, yang mana? Yang mana saja? Ya, ada babi, terus garam, minyak, sama apa ini? Alkohol. Oke, itu adalah beberapa contoh makanan dan minuman yang halal dan haram. Oke, baik, selanjutnya Pak Kamil akan menjelaskan tentang tujuan pembelajaran kita di bab 4 ini. Yang pertama, Pak Kamil akan menjelaskan tentang memahami definisi halal dan haram. Yang kedua, ada memahami dasar hukum halal dan haram. Yang ketiga, yaitu memahami sebab-sebab halal dan haram. Yang keempat, memahami cara cek kehalalan suatu produk. Yang kelima, menerapkan ketentuan halal dan haram dalam kehidupan sehari-hari. Oke, coba silakan keluarkan semuanya buku agamanya, ya, buku paketnya atau buku tulisnya juga. Silakan dibuka bab 4. Sebelum kita lanjut ke pembelajaran yang lebih mendalam, Pak Kamil ajak kalian ice breaking dulu. Mau apa enggak? Oke. Nama ice breakingnya adalah tepuk janji fokus. Siap ya? Oke. Tepuk janji fokus. Bersemangat, bersemangat, bersemangat. Janji fokus, janji fokus, janji fokus. Kami fokus, kami bisa, kami fokus, kami paham. Mari kita mulai dengan bismillah. Bismillah. Tepuk tangan dulu buat Pak Kamil. Oke, pertama-tama Pak Kamil akan menjelaskan tentang definisi awal halal dan haram, ya. Halal dan haram itu definisi ada dua, ada secara umum dan juga secara khusus. Sekarang adalah materinya definisi halal dan haram secara umum. Silahkan siapa yang membaca materi tentang pengertian halal secara umum, angkat tangan. Oke, silakan Zidan, dibacakan dengan cara Zidan. Halal adalah segala sesuatu atau kegiatan yang diizinkan atau dibolehkan oleh syariat Islam untuk digunakan atau dilaksanakan. Oke, terima kasih Zidan.
Kamil sudah menjelaskan materi, gimana? Paham nggak materi tentang hukum halal dan haram? Agar kalian tambah paham, Pak Kamil akan memberikan tugas, tapi bukan secara individu. Pak Kamil akan memberikan tugas secara berkelompok. Nanti Pak Kamil akan membuat 6 kelompok, berarti masing-masing kelompok ada 5 atau 6 siswa. Oke? Nanti Pak Kamil akan membagikan 3 kertas LKPD, lembar kerja peserta didik. Nanti Pak Kamil akan jelaskan ya. Sekarang kita akan membuat posisi duduknya terlebih dahulu. Oke? Jadi nanti kelompok 1 mana angkat tangan? Yang masih kelompok 1 masih ingat ya? Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, 4, 5, dan 6. Oke, jadi nanti kelompok 1 di sini, kelompok, jadi setiap baris ada 2 ya, 2 kelompok. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5, kelompok 6. Ya, bisa ya? Silakan dibikin kelompoknya duduknya sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Silakan ya. Setelah Pak Kamil sudah menjelaskan tadi definisi halal dan haram, dasar hukum dan juga sebab halal dan haram, selanjutnya Pak Kamil akan membagikan tugas kelompok ya. Kalian sudah Pak Kamil bentuk 6 kelompok dan masing-masing kelompok akan mendapatkan 3 lembar LKPD ya. Pak Kamil akan menjelaskan dulu tata cara pengerjaan LKPD-nya ya. Yang pertama di sini adalah menjawab pertanyaan ya. Kalian sudah Pak Kamil jelaskan materinya, kalian tinggal jawab nih pertanyaan-pertanyaan yang ada di sini. Satu kelompok cukup 1 saja. Yang kedua, kalian boleh lihat buku ya. Yang kedua adalah tentang studi kasus ya. Jadi kalian nanti di sini ada berbagai pernyataan, suatu peristiwa atau suatu kejadian atau suatu kasus. Dan di sini kalian tentukan ini hukumnya halal atau haram ya. Nanti kalian checklist. Nomor 1 misalnya halal. Terus langsung nanti diberikan alasan. Alasannya kenapa kalian pilih halal atau kenapa alasannya kalian pilih haram. Baik itu? Baik. Nanti ada 7 soal kalian kerjakan masing-masing di kelompoknya. Selanjutnya yang terakhir, ini adalah cek kehalalan suatu produk ya. Jadi nanti kalian kan sudah membawa produk masing-masing makanan atau minuman, betul? Betul. Nanti kalian pilih 1 saja dari sekalian yang banyak, pilih 1 makanan atau minuman ya yang kelihatan logo halalnya, dan nanti akan ada namanya kode di bawah logo halalnya.
Gimana? Sudah selesai semuanya? Tadi kalian sudah investigasi melalui website resmi dari MUI ya, dan kalian sudah mengerjakan beberapa studi kasus dan juga soal. Oke, sekarang waktunya untuk presentasi. Setiap kelompok akan maju satu-satu. Siapa dulu kelompok yang maju tadi? Kelompok Idan, silakan Idan maju bawa hasil produknya tadi. Yang kedua nanti kelompok siapa? Sakila. Yang ketiga tadi Sesia. Oke, kita dengarkan dulu. Beri tepuk tangan buat Idan. Coba kasih unjuk hasil produknya apa? Silakan jelaskan. Namanya apa? Namanya Cikitwis rasanya Bu. Ya. Produknya. Ini contoh produknya ya, pernah beli nggak? Nah, oke dan terus apa? Nah, jenis produknya apa baca aja? Makanan ringan. Oke, jenisnya makanan ringan atau snack. BPOM-nya ada nomornya? Ada. Lanjut. Totalnya bersihnya berapa? 22. 2,59. Oke, terus ini keterangannya tadi di websitenya halal atau haram? Terdeteknya halal, sertifikatnya, nomor ID-nya terdapat di website resmi LPH MUI. Oke, tepuk tangan buat Ida, terima kasih. Selanjutnya kelompok Sakila. Coba kasih unjuk Sakila, produknya mana? Oke, silakan dipresentasikan hasilnya. Jadi siapa? Ya, crispy ini. Jenis produk. Ini coba kasih unjuk dulu. Pernah beli nggak ini? Pernah. Ada di Alfamart, Indomaret ya. Oke. Jenis produknya makanan ringan. Oke, nomor BPOM-nya ada. Beratnya berapa? 9 gram. Keterangannya terdaftar nggak? Halalnya, nomor sertifikatnya di LPH MUI terdaftar. Oke, coba kasih unjuk lagi. Tepuk tangan buat Sakila. Oke, selanjutnya kelompoknya Sesia, silakan. Dah, jangan berisik ya, perhatikan Sesia kelompoknya menjelaskan. Oke, lihat Sesia membawa produknya, silakan jelaskan, presentasikan. Choi Bakery. Ya, apa nama produknya? Choi Bakery. Choi Bakery. Kayak penampakan kayak gitu ya. Rasa apa Sesia? Rasa nanas. Pernah lihat nggak? Jarang. Nah, kita karena jarang, makanya kalian kalau beli produk kalau jarang dilihat cek ada logo halalnya nggak pertama. Kalau ada halalnya, kalian kalau senggang kalian cek di LPH MUI. Ya. Keterangannya apa? Jenis produknya apa? Jenis produk roti isi rasa nanas. Nomor BPOM-nya ada? Ada. Beratnya berapa? 50 gram. Berarti dia halal atau haram? Halal. Terdeteksi halal. Kasih unjuk lagi Sesia. Tepuk tangan buat kelompok Sesia. Baik, terima kasih anak-anak. Tadi kalian sudah presentasi semua hasilnya. Gimana pelajaran hari ini, seru atau tidak? Seru. Kalian sudah belajar sambil investigasi. Oke? Ya. Sekarang sebelum kita nanti diakhiri dengan kuis atau evaluasi, Pak Kamil mau merefleksi sedikit mengevaluasi pembelajaran hari ini. Kalian hari ini sudah Pak Kamil jelaskan tentang materi apa? Halal dan haram. Kalian sudah tahu hukumnya seperti apa, sebab-sebabnya apa saja, ya. Dan kalian juga sudah tahu caranya mengecek suatu produk. Pak Kamil mau sharing sama kalian sedikit. Jadi, kalau kalian mau membeli suatu produk, pertama yang harus kalian lakukan pertama adalah kita kan orang umat Islam semua ya di sini ya. Dan nanti kalau kalian mau beli suatu produk di Alfamart atau di warung, pertama yang kalian lakukan adalah melihat ada logo halal atau haram. Dilihat kalau ada logo halalnya, ya berarti kalian bisa tahap kedua, kalian bisa investigasi nomor ID sertifikatnya itu terdaftar atau tidak di lembaga resmi LPH MUI. Baik itu? Kenapa sih nak? Kalau kita itu harus kenapa sih harus kita aware atau peduli terhadap halal dan haram? Karena ada suatu tulis yang bilang Nah, pinter ya. Ya jadi kalau kalian makan dari haram ya, itu nanti akan berdampak pada diri kalian setelah di dunia ataupun di akhirat ya. Karena ada hadis
suatu perkataan dari Abu Bakar As-Siddiq yang berkatakan adalah bahwasanya, dibaca bareng-bareng ya. Kelihatan? Abu Bakar radhiyallahu anhu mengatakan bahwa ia pernah mendengar Rasulullah bersabda, setiap daging yang tumbuh dari sesuatu yang haram, maka nerakalah tempat terbaiknya. Na'udzubillah min dzalik. Jangan sampai karena makanan atau minuman yang kita konsumsi, karena kita tidak teliti, kita menjadi sebagian dari ahli neraka. Mau jadi ahli neraka apa ahli surga? Mari sama-sama kita mulai dengan menerapkan hidup makanan yang halal dan juga perbuatan yang halal. Baik itu? Oke, sebelum karena pelajaran sudah selesai, kita akan evaluasi pembelajaran dengan kuis. Momen kuis? Oke. Terima kasih anak-anak, kalian sudah melakukan proses pembelajaran dengan baik. Ya, pertama-tama kami mengucapkan terima kasih banyak atas perhatian kalian, kerjasamanya selama pembelajaran di bab 4 ini. Ya, kalian sudah menjadi siswa yang baik, nurut, ya, perhatikan juga, kalian juga aktif dan juga seru dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran. Semoga apa yang sudah kita pelajari bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Baik, Pak kami juga mohon maaf apabila banyak kekurangan dalam mengajar. Kita sama-sama menutup kegiatan dengan beristighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Kita tutup dengan mengucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari Pak Kamil, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.